Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zahra Tirifadin dari Fakultas S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini, saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Artinya, penyelenggaraan pemerintah negara berpedoman pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila juga disebut dengan ideologi negara. Ideologi adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Dalam pengertian yang lebih luas, ideologi juga merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi bangsa. Yang pertama, sebagai pedoman sikap masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan untuk pedoman sikap masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan kelima bunyi Pancasila. Contoh, sesuai dengan sila pertama, yakni masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama dan keyakinan masing-masing. Pada sila yang kedua, masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia yang sama dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Pada sila yang ketiga, masyarakat Indonesia harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Pada sila yang keempat, masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Pada sila yang kelima, masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengertian asas di sini meliputi juga dasar, landasan, dan pedoman serta kata-kata lain yang mengandung pengertian yang sama dengan asas. Semua organisasi politik dan golongan karya organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan wajib mencantumkan asas ini dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi tersebut. Tetapi, dalam gerak langkah berikutnya, asas tunggal Pancasila ini telah disalahgunakan oleh penguasa Orde Baru untuk membarui kehidupan berpolitik sebagai salah satu hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan adanya pemaksaan kehendak dalam hal memilih dan menentukan pilihan atau partisipasi politik serta kehidupan organisasi politik. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara atau biasa disebut dengan filosofische Grondslag, ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud di atas sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang berbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI
pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu BPUPKI dalam rapatnya mencari filosofische Grasslag untuk Indonesia yang merdeka, diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu, Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda. Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara tersebut. Hal ini mengingat bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena di dalamnya mengandung beberapa asas. 1. Asas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan, maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas peri kemanusiaan. Asas peri kemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan yang lainnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 34 adalah merupakan perwujudan dari asas peri kemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlibat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Contohnya, panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, anak cacat, dan manula atau lansia. Dari segi legislatif, dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Perburuan yang menghilangkan prinsip penghisapan manusia oleh manusia. Dalam bidang eksekutif, terbentuknya Departemen Sosial yang menanggulangi masalah kemanusiaan. Contohnya, Direktorat Bencana Alam yang memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam dan sebagainya. Ketiga, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, yang berarti pula bahwa bangsa Indonesia tidak membolehkan adanya campur tangan atau intervensi dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Asas kebangsaan tertuang pula dalam simbol atau lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Bendera kebangsaan yaitu Sang Saka Merah Putih, Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Persatuan dan Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, asas kebangsaan termuat dalam pembukaan alinea pertama dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, dalam mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sama juga dalam rangka perlindungan bangsa terhadap kemungkinan pengaruh buruk dari luar negeri dan juga perlindungan terhadap orang asing yang ada di Indonesia demi kepentingan bangsa. Keempat, asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapat penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang dalam alinea yang keempat yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan ini, Indonesia itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Yang kelima, asas keadilan sosial. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Misalnya, adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya, yang perlu adanya suatu dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut. Dalam bidang yudikatif, terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial, sedangkan dalam bentuk lembaga terlihat adanya lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Selain itu, negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan, segala bagian, dan seluruh anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan persatuan dan kesatuan yang organis. Kepentingan individu yang kepentingan bersama harus diserasikan dan diseimbangkan antara satu dengan lainnya. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat dipertentangkan satu dengan lainnya. Negara harus dipandang sebagai institusi seluruh rakyat yang memberi tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun. Sebaliknya, negara juga bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kesejahteraan semua warga negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara tidak mempersatukan pemilik modal besar, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat. Melainkan, negara mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan semua perseorangan. Negara mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Peran negara demikian tidak lepas dari amanat yang digariskan oleh Pancasila. Artinya, negara melalui para penyelenggaraannya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perintah-perintah yang didoktrinkan. Pancasila tidak hanya milik satu golongan atau satu partai tertentu, tetapi sebagaimana yang dikatakan Presiden Soekarno dalam pidatonya di pertemuan Gerakan Pembela Pancasila
di Istana Negara pada tanggal 17 Juni 1954. Pancasila adalah dasar negara dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara jika tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara ini. Jangan ada suatu partai berkata Pancasila asasku. PNI ini tetaplah pada asas Marxisme. Oleh karena itulah PNI mempertahankan Pancasila. Tetapi jangan berkata PNI berdasar pada Pancasila, sebab jikalau dikatakan tetapi jangan berkata PNI berdasar pada Pancasila, sebab jikalau dikatakan Pancasila adalah ideologi partai, maka lalu partai-partai lain tidak mau. Sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia telah menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila itu sendiri bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat sejak dulu. Pola-pola yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda memancarkan falsafah Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 2012 karya Ronto, mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat besar dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui gembilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad. Sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuannya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri
yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan, perjuangan, dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai dasar negara. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi, yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia yang lainnya. Kelompok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa, dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sendiri. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku bangsa lain di Nusantara. Jadi, kita kenal dengan pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores Madura, dan lain-lain sebagainya. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandangan mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut,
kita menemukan persamaan pandangan. Hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas sebagai suku yang berbeda, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia, untuk setiap warga Indonesia, serta tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu sebagai berikut. 1. Mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi Pancasila ini penting bagi Indonesia karena Pancasila tidak hanya ide atau perenungan satu orang saja, melainkan dirumuskan melalui kesepakatan anak bangsa untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi cita-cita bangsa Indonesia dan menjadi sumber motivasi atau tekad perjuangan mencapai cita-cita pembangunan nasional yang sekaligus menjadi bentuk pengalaman Pancasila. 3. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritiskan upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila sendiri. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia. Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa tersebut. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri atau identitas dan kepribadian. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup beresiko mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh, baik yang datang dari luar maupun dari dalam di era globalisasi. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan sudah lama ada dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin sehari-hari. Yang ketiga, menjunjung tinggi Pancasila. Yang keempat, mematuhi peraturan pemerintahan. Contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari sila pertama, yakni nilai ketuhanan dan ketakwaan. Contoh sila pertama sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Yang kedua, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing. Yang ketiga, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Kedua, nilai kemanusiaan dan keberadaban. Contoh sila kedua sebagai pandangan hidup bangsa, yakni yang pertama, senantiasa senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain yang memiliki sifat kemanusiaan. Yang ketiga, menjaga sopan santun dalam keseharian atau di setiap kesempatan.
3. Nilai persatuan dan kesatuan. Contoh dari sila ketiga sebagai pandangan hidup bangsa adalah yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Yang kedua, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Contoh dari sila keempat sebagai pandangan hidup bangsa adalah yang pertama, membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau bisa dikenal dengan keputusan bulat yang disetujui bersama. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri seorang pada orang lain. Yang ketiga, aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, seperti diantaranya adalah kerja bakti, pemilihan ketua RT, dan lain sebagainya. 5. Nilai keadilan dan kesejahteraan. Contoh sila kelima sebagai pandangan hidup bangsa adalah yang pertama, selalu berusaha terbaik dalam melakukan kewajiban dan menikmati hak. Yang kedua, menghargai apa yang telah dilakukan dan diciptakan oleh diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, berusaha untuk membantu orang lain dengan tengah kesusahan. Terima kasih. Sekian dari saya penjelasan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.